Uhayyikum bitahiyatil Islam. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyata ahlal jinan. Fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala alaih. Wa nashkuru li ni'maih. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anbiya'ih. Wa ala alihi wa sahbihi wa atqiya'ih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa tub alaina. Innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nawaina kama nawa as-salafun salihin. Nawaina kama nawa jami'al masyayikhana wa muallimina. Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa aslih niyatana bi niyatihim. Allahumma ja'al nafsana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi 'ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ma'asyiral habaib wal asatid wal aba wal ummahat wal akhawat mustami'in wa mustami'at yarhamni wa yarhamkumullah. Para habaib, wabil khusus Habib Muhammad Fahmi Syekh Abu Bakar, Habib Agil bin Syekh Abu Bakar, dan juga para asatidah Ustaz Abu Bakar Haji Abu Bakar Jamaliyah, dan juga Ustaz Muhammad Suhaimi, dan juga para asatidah dan ustadzah yang tidak bisa Habib sebutkan namanya satu persatu, tapi kita doakan mudah-mudahan para habaib, para asatidah dan ustadzah diberikan oleh Allah kesehatan. Diberikan oleh Allah kesehatan. Diberikan oleh Allah kesehatan zahir dan batin. Diberikan oleh Allah kemudahan dalam semua urusannya. Dikabulkan oleh Allah semua hajatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka semua insyaallah rizki yang luas dan berkah. Amin ya rabbal. Kemudian untuk semua para hadirin hadirat, bapak-bapak, bil khusus Pak RT kita, dan juga para tetangga-tetangga wilayah Pondok Pesantren Darul Hijrah ini yang ada di lingkungan pondok pesantren yang alhamdulillah menjadi teman dekat Pondok Pesantren Darul Hijrah. Tetangga-tetangga yang ada di sekitar Pondok Pesantren ini adalah orang yang menjadi teman dekat pesantren. Selalu memberikan waktu mereka untuk pesantren. Kebaikan mereka, tenaga mereka untuk pesantren. Ini mudah-mudahan kita doakan siapapun itu, besar, kecil, tinggi, pendek, kurus, gemuk, siapapun itu yang ikut andil dalam kesuksesan Pondok Pesantren Darul Hijrah dalam setiap kegiatannya, belajar mengajarnya, kita doakan Allah berikan kepada mereka sukses dunia dan sukses akhirat. Amin. Amin. Bapak-bapak tenda biru, amin. Iya, itu tenda biru sebelum tenda biru ditegakkan. Salah Nabi Muhammad. Ibu-ibu amin. Oh, ya. Ibu-ibu penghuni saung. Dan alhamdulillahnya pada malam hari ini kita merayakan haul
Al-Imam Al-Fakhr Rujud Syekh Habib Bakar bin Salim di pondok pesantren ini. Ini yang pertama kalinya kita mengadakan haul Al-Imam Fakhr Rujud Syekh Habib Bakar bin Salim di pondok pesantren ini. Selama berapa tahun ini? Kalau tidak salah kita telah merayakan haul ini selama 4 tahun sudah berturut-turut, dan ini tahun yang kelima ini di sini. Tahun-tahun yang kemarin di gedung runtuh. Tidak ada gedung tapi runtuh. Tiap tahun di gedung runtuh. Untuk menyemarakkan, untuk mengenang seorang ulama besar, seorang yang soleh, orang alim, yang anfa' linnas, yang sangat bermanfaat buat orang lain. Alhamdulillah tahun ini kita ingin mengambil keberkahan untuk pondok pesantren ini. Untuk mengambil keberkahan dari beliau, Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihur matihim. Kita minta keberkahan dari mereka, para ulama, para solihin, wabil khusus sahibul hal pondok pesantren ini, dan siapapun yang ada di dalamnya, dan siapapun yang menginjakkan kakinya ke pondok pesantren ini, Allah akan berikan kepadanya keberkahan dunia dan keberkahan akhirat. Berkat daripada insyaallah sahibul hal yang kita adakan haulnya di pondok pesantren Darul Hijrah ini. Amin. Amin. Masyarul hadirin, ana teringat tentang seseorang yang datang kepada Sayyidina Ali. Ada orang yang datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bapak, Pak, tenda biru. Ini. Ana teringat dengan perkataan Sayyidina Ali menjawab pertanyaan seseorang kepada beliau. Ada orang yang bertanya kepada beliau, "Ya Amir Mu'minin, ya Khalifatul Rasulullah, sa'altuka an arba', aku ingin bertanya kepada engkau tentang 4 perkara. Awal, yang pertama, ma huwa wajib wa ma huwa aujab." Yang pertama, apa itu wajib, apa itu perkara yang wajib, dan apa itu perkara yang lebih wajib. Pak, kalau yang di atas nih VIP, kalau yang tenda biru tuh eksekutif. Kalau yang di saung, Bu, yang di saung, apa yang di saung tuh? VIP. Ada yang bertanya kepada Sayyidina Ali yang pertama, "Ya Amir Mu'minin, apa itu wajib dan apa perkara yang wajib dan apa perkara yang lebih wajib?" Kira-kira menurut Bapak yang wajib apa, Pak? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Ya. Yang wajib lagi apa, Pak? Zakat. Yang wajib lagi apa, Pak? Apalagi, Bu, yang wajib? Puasa. Ya. Itu yang wajib. Yang wajib itu adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah hukumnya wajib. Taat kepada Allah hukumnya wajib. Tapi ingat Bapak Ibu-ibu, ati Allah wa atiur Rasul. Kalau mau masuk kategori orang yang taat kepada Allah, maka taatlah kepada Rasul. Kalau mau masuk kategori orang yang taat kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Kalau mau masuk kategori orang yang taat kepada Allah, tidak cukup hanya perkara wajib, harus disertai dengan perkara
perkara sunnah. Kalau hanya wajib saja tanpa sunnah, maka kata para ulama, kalau hanya wajib saja tanpa sunnah, ini bagaikan perahu tanpa dempul. Bagaikan perahu tanpa dempul. Tahu dempul, Pak? Tahu dempul kan? Yang nutupi lubang-lubang yang ada di pompong. Pompong apa ompong? Pompong. Kalau di Palembang pompong tuh getek. Itu. Tapi ada orang yang manggilnya bukan getek, ketek. Itu kalau wajib tanpa sunnah bagaikan perahu tanpa dempul. Itu kalau wajib tanpa sunnah. Makanya ibu-ibu tidak bisa ati Allah, taat sama Allah, wala atiur Rasul. Tidak taat sama Rasul, tidak bisa. Harus taat sama Allah dan harus taat sama Rasul. Dan tidak bisa juga kebalikannya. Taat sama Rasul, tidak taat sama Allah. Dia taat sama Rasul, sunnah rajin. Ibu-ibu, Bu, majelis rajin, Masya Allah. Majelis rajin, luar biasa. Salawat rajin, Masya Allah. Baca Quran rajin. Yasinan rajin, oh Masya Allah. Perintah suami, Pak, ngaji rajin, yasinan rajin, habsian rajin. Perintah suami rajin tidak, Pak? Kayaknya tidak berani, ada istrinya kayaknya. Sallallahu alaihi Muhammad. Taat sama Allah harus taat sama Rasul. Satu. Orang yang taat sama Allah, rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa, tapi melawan suaminya, tidak akan masuk surga. Bu, rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, bantah suami, tidak masuk surga. Jadi kalau ada orang yang bantah suami, tidak nurut suami, tidak taat sama suami, walaupun dia rajin sholat malam, sholatnya, ibadahnya itu tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena taat kepada suami itu wajib selama tidak melarang, selama tidak melanggar perintah Allah. Kalau suaminya nyuruh pinjol, Pak, Bu, kalau suami ibu nyuruh ibu pinjol, tahu pinjol? Pinjaman online. Kalau suami ibu nyuruh ibu pinjol, jangan mau walaupun sampai apa tuh? Penjol. Benjol. Jangan mau. Ya, Bu. Kalau ibu disuruh maksiat, itu wajib untuk tidak taat. Ini sudah nyuruh pinjol, suruh main slot pula. Ya, Pak. Pak, kira-kira bapak-bapak ini paham tidak dengan permainan slot? Paham tidak, Pak? Oi, pemain semua. Bandar. Oh, ini kalau bandar tuh pasti Cina tuh lah. Kita ini kadang-kadang dibodohin oleh bandar-bandar Cina itu. Masih mau, Masya Allah, masih mau.
Nanti kalau soal agama sok pinter. Soal agama sok pinter. Ya, diatur, diajarin tidak mau, tapi dibodohin oleh bandar judi. Dibodohi oleh bandar slot. Iya, Pak. Pak, judi offline, judi langsung tatap muka saja, itu bandar pasti menang. Apalagi judi online yang main komputer, jauh kemungkinan akan menang. Makanya bapak-bapak jangan bungol. Bu, jangan bungol. Kalau Palembang bengak, kalau Aceh bangai. Kalau Palembang bagian dalam lagi buyan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Taat sama Allah wajib. Taat sama Rasulullah wajib. Tapi juga bagi istri wajib taat sama suami. Kalau istri tidak taat sama suami, maka pintu sorga tertutup bagi istri tersebut. Bu, pintu sorga tertutup, Bu. Iya, bagi istri-istrinya dia mendapat murka dari suaminya. Makanya ibu-ibu hati-hati, Bu. Hati-hati, Bu. Jangan sampai ibu membuat murka suaminya. Sekali ibu membuat suami marah, sholat ibu tidak akan diangkat oleh Allah walaupun sejengkal. Walaupun sejengkal. Ini sejengkal ini tak akan diangkat oleh Allah. La tarfa'ullah sholatuhin fauqa ru'usihim sibra. Tidak akan diangkat sholat perempuan ketika dia melakukan satu tidur nyenyak, suaminya murka. Dia tidur ngorok, suaminya marah. Udah tahu malam Jumat. Udah siap-siap, udah mampir di toko jamu, balik, udah tutup pakai selimut, dibangun ke marah. Sholat ibu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya ibu-ibu kapanpun ibu, pagi siang malam, siang pagi siang malam, siap. Kalau mau cepat masuk, ini taat sama Allah harus taat sama Rasul. Taat sama Allah harus taat sama suami. Taat sama Allah harus taat sama orang tua. Pahai laki-laki, para laki-laki, para laki-laki. Ini sama orang tua berani melawan, sama istri sama orang tua berani dia bantah, sama istri di luar singa, di dalam kambing. Di luar singa, Masya Allah, pas ketemu istri, waduh, junguk-junguk kambing tanduknya patah. Salam Nabi Muhammad. Bu, Pak, Bapak kalau mau masuk surga tidak cukup hanya sholat saja, puasa saja, tidak cukup, harus taat dengan orang tua.
wabil khusus kepada ibunda, wabil khusus kepada mama, wabil khusus kepada mama. Kenapa? Kalau bapak mau hidup bahagia, mau rezekinya luas, mau rezekinya dimapankan oleh Allah, maka nasib ada pada mama, nasab ada pada bapak. Mau nasab? Nasab pasti dari jalur bapak. Mau nasib? Nasib bagus, rizki bagus, umur panjang, anak soleh dan solehah, melalui jalur umi, melalui jalur mama. Maka nasab ada pada bapak, nasib ada pada ibu. Mau nasib yang bagus, maka dekatkanlah hatimu dengan ibumu, senangkanlah ibumu, bahagiakanlah ibumu, buatlah ibumu gembira sampai akhir hayatnya. Walaupun dia masuk kubur, dia tetap merasakan bahagia, karena anak laki-lakinya setiap hari mengirimkan Fatihah kepada almarhumah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini kalau orang tua udah meninggal lupa. Warisannya cepet. Warisannya cepet. Ini yang punya tanah ini, yang punya tanah ini, yang menghibahkan tanahnya ini, kepada Habib untuk pondok pesantren ini adalah anak yang berbakti kepada ibunya. Anak yang berbakti kepada ibunya, karena ini tanah ibunya. Mereka tidak mau bagi waris tanah ibunya, tapi tanah ibunya ini mereka ibahkan, berikan untuk pondok pesantren. Maka ibunya walaupun sudah masuk dalam kubur, tetap mengalir, tetap Berapa banyak anak yang sudah belajar mengaji di sini? Tiap malam Jumat ada majelis di sini. Tiap Jumat sore ada majelis di sini. Tiap Minggu sore ada majelis di sini. Maka almarhumah yang ada dalam kubur mendapatkan aliran pahalanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya kalau mau nasibnya bagus, senangkan hati orang tua, wabil khusus ibu. Ini untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan ketika dia sudah punya suami, maka orang tuanya jadi nomor 2. Suaminya jadi nomor 1. Ya Bu. Nanti maksa tiap lebaran harus pulang ke rumah ibu, ke rumah orang tua. Pokoknya abang usahakan. Pokoknya saya mau pulang. Pokoknya saya mau lebaran sama orang tua saya. Pokoknya abang usahakan. Cari duit, pokoknya saya mau pulang. Kalau enggak, saya pergi sendiri. Ini calon neraka. Ini calon neraka. Ini memaksakan suaminya. Memaksakan suaminya. Kalau suaminya ada rezeki, boleh. Boleh. Tapi sang suami ini, jikalau dia masih punya orang tua, maka dia harus jaga perasaan orang tuanya. Jaga dia harus perasaan orang tuanya. Dia harus memberikan rasa senang, jangan kecewa kepada orang tua sang laki-laki tadi. Ini baru melaksanakan yang wajib. Nah ini alhamdulillah tanah ini yang mana luasnya sekarang ini 60 kali 100 lebih dari ibu yang almarhumah ini, dan ada lagi dari anaknya laki-laki itu yang sekarang tinggal di Jambi. Dia juga menghibahkan tanahnya untuk pesantren, dan beliau masih hidup, yang laki-laki masih hidup, maka pahalanya ngalir terus. Pak,
Pak, Pak, mau tidak pahala ngalir terus? Mau tidak palahum ajrun ghairu mamnun? Pahala yang tidak putus-putus, ngalir terus, mau tidak Pak? Mau tidak Pak? Mulut atau dari hati? Dari mulut atau dari hati? Di belakang akan dibangun asrama. Ya. Pak. Langsung diam dia. Di belakang akan dibangun asrama. Asrama santri. Kalau asrama itu santri sudah ada, maka asrama itu juga akan menjadi tempat istirahat santri, akan menjadi tempat belajar juga santri, akan menjadi tempat ngapal santri. Maka siapapun yang meletakkan amal jariahnya, walaupun satu buah bata, satu buah bata, kalau tidak malu, maka akan ngalir terus pahalanya, akan mengalir terus pahalanya. Nah, ini makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ingatlah, taat sama Allah itu wajib, taat sama Rasulullah itu wajib. Ada yang lebih wajib lagi. Ada yang lebih wajib lagi. Taat sama Allah wajib, ada yang lebih wajib lagi. Apa yang lebih wajib lagi kata Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali, yang lebih wajib lagi adalah melebihi daripada taat sama Allah. Yang lebih wajib lagi adalah tarkul maksiyah, meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Yang taat, yang rajin sholat banyak. Bahkan DPR kita rajin sholat, tapi makan duit rakyat tetap jalan. Pemerintah kita rajin sholat, tapi Masya Allah, halal haram. Di masjid banyak orang yang rajin sholat, di masjid orang banyak yang rajin sholat, 5 waktu dia berjamaah, tapi dalam masjid dia membuka aib orang lain. Kalau sudah di masjid, mulut bapak-bapak kalau sudah buka aib orang lain itu kalah ibu-ibu. Pak, benar enggak Pak? Betul enggak? Betul enggak? Kalau yang ada di pesantren Darul Hijrah ini, insya Allah semua orang yang akan selalu membuka kebaikan orang dan menutup keburukan orang. Amin. Amin. Insya Allah yang ada di lingkungan yang hadir ini, insya Allah semuanya orang baik semua, insya Allah. Kalau melakukan ketaatan, jangankan kita muslim, jangankan kita muslim, jangankan kita mukmin, orang munafik pun bisa. Bapak Idul Adha, ada tidak orang kafir yang memberikan sapinya? Adakah orang kafir yang memberikan kambingnya? Ada tidak? Jadi yang namanya kebaikan, yang namanya ketaatan, itu jangankan orang muslim, orang munafik pun bisa, bahkan orang kafir pun bisa. Tapi yang bisa meninggalkan kemaksiatan hanya orang mukmin. Yang mampu meninggalkan judi online, yang mampu meninggalkan slot, yang mampu meninggalkan pinjaman online hanya orang mukmin. Yang jauh daripada riba hanya orang mukmin. Yang jauh daripada tua hanya orang mukmin. Yang jauh daripada togel hanya orang mukmin. Kalau orang rajin sholat saja, tapi dia masih bisa, masih juga minum tua, masih dia
bulan Ramadan dia tidak puasa, masih dia malam-malam dia ada halal di rumah, cari haram di luar. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka yang seperti ini dia hanya bisa melakukan yang wajib, tapi tidak bisa melakukan yang lebih wajib. Maka yang seperti ini bukan masuk kategori orang yang mukmin, tapi hanya sekedar muslim KTP. Pakai ngomong pula dia, Pak. Pakai ngomong apa? Masih mending saya masih sholat. Itu si fulan sudah maksiat tidak sholat. La ilaha illallah. Perbuatan dia itu masih ngomong, dia masih lumayan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, taat kepada Allah adalah wajib, dan yang lebih wajib lagi adalah meninggalkan maksiat. Ada lagi pertanyaan yang kedua yang ditanyakan kepada Sayyidina Ali. Apa? Ya Amir Mu'minin, ma huwa sa'ab wa ma huwa as'ab. Ya Amir Mu'minin, apa yang sulit dan apa yang lebih sulit? Yang sulit itu apa? Yang lebih sulit itu apa? Habib mau tanya, Pak, bagi Bapak yang sulit itu apa? Apa lagi kira, Pak? Yang sulit itu apa, Pak? Kalau cari duit gampang. Cari duit gampang. Tinggal ke pasar, kuli dapat duit. Apa yang sulit, Pak? Cari jodoh. Ada yang ngomong yang sulit itu cari jodoh. Cari jodoh nggak sulit. Milih yang buat sulit tuh. Istiqomah katanya sulit dalam ibadah, betul. Yang sulit itu istiqomah. Tapi ada yang sulit, yang tidak bisa orang manapun akan tahu nasib dia nanti. Apa? Sakratul maut. Sakratul maut. Ketika malaikat maut datang, bagaimana sulitnya? Apa kata Nabi Muhammad? Ketika ajal mau dicabut, itu sakitnya seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Kambing yang dikuliti secara hidup-hidup. Sakit tidak kira-kira? Coba, tidak usah kambing. Di bibir kita ini ada kulit yang pecah, kita tarik. Sakit tidak, Bu? Di tangan kita nih, di jari-jari dekat kuku ini, ada kulit yang terkelupas. Kita tarik. Sakit tidak? Sakit. Ini baru kulit ari. Ini baru kulit tipis. Ini sakratul maut. Sakitnya itu kulit dipisahkan dari daging. Sakitnya sangat sakit sakratul maut. Dan kita tidak tahu sakratul maut kita ini dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Habib mau tanya ini, bapak-bapak sama ibu-ibu ini, yakin tidak nanti akan su'ul khotimah? Yakin tidak nanti akan su'ul khotimah? Yakin tidak nanti akan husnul khotimah? Yakin tidak? Kalau yakin berarti, wah ini Masya Allah ini. Ini kategori seorang nabi. Hanya nabi yang tahu dia akan husnul khotimah atau su'ul. Tahu. Kalau wali Allah saja, hanya wali Allah yang terpilih tingkat siddiqin yang tahu dia akan husnul khotimah. Syekh Abdul Qadir Jailani saja ketika ketemu dengan seorang pemabok,
Seorang pemabuk. Lalu pemabuk itu ada pertanyaan terakhir pemabuk itu apa? Ya Syekh, apakah mungkin Allah akan merubah kamu menjadi seperti saya? Seorang pemabuk. Nangis Syekh Abdul Qadir Jailani. Nangis Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Karena Allah pun mampu merubah kita yang ahli taat berubah menjadi ahli maksiat. Nah makanya bapak-bapak, yang sulit itu sakratul maut. Yang sulit itu sakratul maut. Makanya kita berusaha. Yang sepele, yang gampang jangan diremehkan. Yang gampang jangan diremehkan. Yang gampang itu dibenarkan. Yang gampang itu disempurnakan. Apa contohnya? Pak. Wudhu sudah benar belum? Bu, wudhu sudah benar belum? Apabila wudhu ibu bapak benar, sholat akan benar. Apabila sholat bapak akan benar, apabila sholat bapak benar, maka amal ibadah yang lain ikut benar. Idza solihat, soliha sairil amal. Idza fasadat, fasada sairil amal. Kalau amalnya benar, kehidupannya ikut benar. Kalau kehidupannya benar, matinya pun akan dengan cara yang benar. Kalau matinya dengan cara yang benar, akan dibangkitkan nanti bersama orang-orang yang benar. Dan dikumpulkan bersama orang yang paling benar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berawal dari wudhu yang benar, lalu akan benar sholatnya. Ketika sholatnya benar, amal ibadahnya yang lain ikut benar. Ketika amal ibadah yang lain ikut benar, maka kehidupannya juga akan berubah menjadi kehidupan yang benar. Lalu ketika kehidupan yang benar, matinya pun akan mati dengan cara yang benar. Ketika dia mati dengan cara yang benar, maka dibangkitkan akan bersama dengan orang-orang yang benar dan dikumpulkan dengan orang yang paling benar, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang pertanyaan, wudhu kita sudah benar belum? Sudah benar belum? Sudah sah belum? Kalau wudhu kita belum benar atau belum yakin benar, maka wajib duduk di majelis taklim atau duduk di guru, belajar dengan guru, membenarkan wudhu kita dari sejak belajar air sampai selesai rukun wudhu, syarat sah wudhu, dan yang membatalkan wudhu. Pelajari biar apa? Biar wudhu kita benar. Baik. Pak, kita mau anak kita sama kayak kita atau lebih baik dari kita? Kalau mau anak kita lebih baik dari kita, maka jangan langkahkan anak kita sama dengan langkah kita. Kasih anak kita langkah yang berbeda. Kasih anak kita langkah yang berbeda. Kalau kita langkah kurang agama, anak kita tidak boleh. Anak kita tidak boleh. Anak kita wajib melangkah ke jalur agama. Wajib dia berada di pesantren. Wajib dia belajar agama. Bapak boleh, bapak bagus, bapak afdal merendahkan diri bapak di depan guru yang akan mengajarkan anak bapak. Kenapa? Karena kerendahan bapak di hadapan guru yang akan mengajarkan anak bapak, inilah yang akan mengantarkan anak bapak menjadi lebih baik dari bapak. Ini kadang-kadang bapak-bapak gengsi. Ke guru, ke ustadz gengsi. Selalu nyuruh istri. Selalu nyuruh istri. Dikit-dikit istri, dikit-dikit istri, dikit-dikit. Bapak yang mana? Kita harus, anak kita harus menjadi lebih baik.
menjadi lebih baik. Insya Allah di pondok pesantren kita ini akan belajar fikih, nahu, akhlak, bahasa Arab, dan kiblat kita yaitu Darul Mustafa Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Yang akan kita pelajari di sini itu manhajnya, kitab-kitabnya itu seperti Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yaitu di kota Tarim Hadramut. Insya Allah kalau asrama sudah ada, maka insya Allah kita akan mulai menerima santri yang baru dan akan kita mulai manhajnya seperti manhaj Darul Mustafa, ilmu, suluk, dan dakwah. 3 pondasi. Ilmu, suluk itu akhlak, dan dakwah. Ini 3 pondasi yang dibuat oleh guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di pondok beliau, ilmu, suluk, dan dakwah. Dan ini yang akan kita jalankan insya Allah. Ada ilmu, dan ada adab akhlak, dan ada dakwahnya. Ini seperti manhajnya Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ini yang sulit, sakaratul maut. Yang lebih sulit, apa yang lebih sulit? Yang lebih sulit adalah dakhil kubur bila zat, berada di dalam kubur tidak punya bekal. Masuk kubur tidak punya bekal. Pak, Pak, Bu, kita mati, istri kita tinggal, suami kita tinggal, anak kita tinggal, rumah kita tinggal, mobil kita tinggal, semua harta kita tinggal ketika kita mati. Yang mengiringi kita masuk dalam kubur adalah amal. Yang mengiringi kita masuk dalam kubur hanya amal. Bu, ibu meninggal, suami ibu tidak bakal masuk dalam kubur. Walaupun dia ngomong, "Dek, aku cinta kepada engkau sehidup semati." Tapi ketika dia mati, bapaknya berencana kawin lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya bapak-bapak, amal yang akan menemani kita dalam kubur. Kalau kita punya amal sedikit, dosa banyak. Amal sedikit, dosa banyak. Sholat hanya 5 waktu, hanya puasa Ramadan, dosa tidak tahu berapa banyak lagi. Kalau ada gunung, gunung kalah tingginya. Kalau ada laut, lautan kalah luasnya. Dengan dosa kita, sholat cuma 5 waktu, puasa cuma puasa Ramadan. Bagaimana bisa selamat dalam kubur? Tiga yang akan membuat kita selamat dalam kubur. Idza mata ibnu Adam, kalau meninggal anak Adam. Kalau meninggal anak, inqita'ah kullu amal, akan putus semua amalnya, illa min salas, kecuali 3 perkara. Apa? 1, anak soleh. Anak soleh ini akan selalu mendoakan orang tuanya. Maka didiklah anak kita menjadi anak soleh dan soleha di pesantren. Yang kedua adalah amal jariah. Amal jariah itu tidak harus dengan harta. Amal jariah itu bisa dengan tenaga. Amal jariah itu tidak harus dengan duit. Amal jariah itu bisa dengan kita memiliki tenaga. Maka amal jariah itu akan terus mengalir walaupun kita masuk ke dalam kubur. Yang ketiga apa? Yang ketiga ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Makanya bapak-bapak, tidak ada satupun orang yang tidak akan masuk dalam alam kubur. Semuanya masuk dalam alam kubur walaupun dia meledak di langit.
Ada orang yang meninggalnya di langit, pesawatnya hancur, keping-keping, dan orang-orangnya pun ikut entah kemana, daging-dagingnya, tapi tetap tulang sulbinya akan masuk ke dalam tanah. Dagingnya hancur, berkeping-keping, tulangnya hancur, tapi tulang sulbinya akan masuk ke dalam di mana tulang sulbi sampai ke tanah, disitulah kuburan dia, dan disitulah dia akan mengalami yang namanya nikmat kubur atau azab kubur, dan akan mengalami pertanyaan mungkar dan nakir. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, Habib mengajak, Habib mengajak, mari Pak, wabil khusus yang ada di tetangga-tetangga kita pondok pesantren ini, adanya pondok pesantren ini, kita buat di sini, kita utamakan dulu adalah tetangga-tetangga pondok. Masa kita mendidik orang jauh-jauh datang ke pondok, tetangga pondok tidak ikut kita didik. Tujuan di sini adalah fal agrabuna awwalun, fal agrabuna ula. Yang dekat ini yang lebih utama. Orang yang dekat ini yang lebih utama. Baru yang jauh kita datangi. Ini yang meramaikan orang jauh, yang dekat nggak keluar. Halo, ya. Jadi tujuan pondok ini bapak-bapak yang di bawah tenda biru untuk orang yang ada di sekitar pondok. Jadi bisa ikut belajar malam Jumat, bisa ikut belajar ibu-ibunya Jumat sore, bisa sama Habib minggu sore, malam Jumat tiap minggu ada. Ada Ustadz Nur Kholis di sini, ada Ustadz Afif di sini, ada Ustadz Nofri di sini. Bisa, jangan malu untuk belajar, walaupun dari Iqra 1 siap kami layani. Walaupun dari Iqra 1 siap kami layani. Jangan malu-malu. Kenapa? Kalau malu akan sesat di jalan. Kalau masuk kubur tersesat entah kemana. Ya, makanya Habib mengajak untuk tetangga-tetangga kita yang ada di pesantren, ayo kita tingkatkan pengetahuan kita tentang agama, wabil khusus perkara yang wajib. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, amin. Allah panjangkan umur kita semua, amin. Allah sehatkan badan kita semua, amin. Allah kabulkan hajat kita semua, amin. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua insya Allah kesehatan zahir dan batin. Dan insya Allah bibarakatih, berkat dari Syekh Abi Bakar bin Salim, Fakhrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim, bibarakatihi wa bi asrarihi wa bi ulumihi wa bi nafahatihi, insyaallah Allah berikan kepada kita semua insyaallah husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ada minni, dari Habib, minta maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah Habib mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Karim, ya Allah.